umat muslim itu haruslah langsung dari Tuhan. Contoh tadi Edis bilang, ini kitab, langsung Edis sendiri yang mengatakannya, nggak dari orang gitu, langsung Edis sendiri yang mengatakannya, ini kitab. Contoh Edis bilang, pergi kamu ke sana, pergilah kalau saya sudah nangkap, Bang. Saya sudah nangkap. Itu sebenarnya ada, ya, itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Dikatakan di dalam surat tersebut berkata, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Hudal lil muttaqin itu ayat ketiga, alladzina yu'minuna. Oke. Yang artinya inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapa yang berkata di situ inilah kitab? Tentu Allah, betul? Pak, tentu. Nah, bagaimana mungkin, yang menjadi pertanyaan sekarang begini, bagaimana mungkin ayat itu menjadi masuk akal? Karena apa? Karena penyusunan kitab suci Al-Quran dilakukan setelah Muhammad meninggal. Pada zaman Muhammad tidak ada yang namanya buku dikasih ke Muhammad. Betul? Tidak ada kitab dikasih ke Muhammad. Makanya ayat tersebut udah catat para nabi, sahabat. Ya, tapi kan bukan dikasih inilah kitab, enggak kan? Enggak. Nah, maka menurut analisa saya, ayat tersebut pasti tidak dikatakan kepada Muhammad. Ayat tersebut pasti merupakan sebuah kata pengantar ketika kitab Al-Quran disusun dan ditulis. Makanya ditulis oleh mereka, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau seperti itu pasti masuk akal. Itu sama tidak masuk akalnya dengan begini. Ada orang memberi Anda begini, inilah kitab, tapi kitabnya nanti ketika Anda sudah meninggal, kan nggak masuk akal. Bagaimana Anda berkata inilah kitab, tapi kitabnya belum ada, kitabnya adanya nanti setelah Anda sudah meninggal. Makanya saya sebagai seorang pengkaji selama 13 tahun, menurut analisa saya, ayat tersebut sudah pasti adalah ayat tambahan yang disusun oleh para panitia penyusun kitab tersebut. Ada 89 poin di sini aku lihat yang ini udah lari lagi kita ke zalikal kitabul la raiba fihi. Edis tahu nggak? Tapi nggak mungkin lah tahu karena nggak menguasai kan, nggak mungkin paham itu. Kalau mungkin paham ya alhamdulillah. Ayat yang terakhir diturunkan itu, ini ayat ini dua, ada yang ayat Makkiyah dan ada yang diturunkan di Mekah dan Madinah. Ayat Makkiyah dan ayat Madinah. Ayat yang pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama turun. Jadi kalau di dalam Al-Quran runutannya memang Al-Fatihah, Al-Baqarah, memang Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi. Tapi bukan berarti itu wahyu yang turun datang. Saya tidak mengatakan itu wahyu yang turun datang, Bang. Yang menjadi masalah ketika Abang mengatakan kitab suci harus dari Allah langsung. Bagaimana Abang percaya bahwa itu dari Allah langsung ketika Allah berkata inilah kitab, sedangkan kitabnya itu jelas-jelas disusun oleh Utsman bin Affan, panitia pada waktu itu yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Bagaimana kitabnya disusun oleh Zaid bin Sabit, pembuatannya dibuat setelah Muhammad meninggal, tetapi Anda yakini Allah berfirman kepada Muhammad, inilah kitab. Kan menjadi tidak masuk akal. Sementara di zaman Muhammad nggak ada kitab tersebut. Udah dicek itu di zaman Nabi. Terimalah apakah Allah memberikan Muhammad sebuah kitab? Enggak. Wahyu langsung. Bagaimana mungkin ada kata-kata inilah kitab, sementara kitabnya nggak ada? Makanya seperti saya bilang tadi, ayat itu lebih cocok merupakan ayat tambahan, ayat sisipan ketika Quran dibukukan. Kalau Allah bilang itu zalikal kitabul la raiba kitab, sementara wahyu ini berangsur-angsur ya. Di situ kan bukan berarti yang namanya kitab itu kan berarti kan sudah dibukukan kan, guys? Iya, harusnya artinya, begitu. Iya, artinya kan narasimu nggak boleh. Artinya, oke, nggak apa-apa kamu
bergerak dari sudut pandang itu ataupun kritis dari situ. Cuma gini, kalau Elis larinya salah satu titik itu dari beberapa sudut pandang, kayaknya kurang akurat. Kenapa? Yang namanya kitab, ya, dituliskan, dibukukan, mau isinya itu 1 wahyu, 2 wahyu, cuma 3 wahyu. Kalau dia sudah dituliskan, itu akan jadi kitab. Ya, tetapi kalimat inilah kitab mengindikasikan bahwa kitab itu sudah berbentuk. Inilah kitab, artinya kitabnya udah kesusun itu. Nggak mungkin Anda bikin inilah kitab sebagai suatu kata pengantar, pembukaan. Itu masuk dalam Al-Baqarah loh, ya kan? Betul. Ya. Masuk kepada satu di situ. Bagaimana mungkin kalimat itu ada di situ tapi kitabnya belum jadi? Sama saja Anda bilang kepada seseorang, inilah mie ayam yang paling enak di dunia, tapi mie ayamnya nanti orang itu meninggal dulu baru ada mie ayamnya. Bagaimana Anda bisa memberikan kepada seseorang, inilah mie ayam enak buatanku yang paling enak di dunia, tidak ada yang tidak enak di dalam sini. Tetapi itu terjadi ketika orang tersebut meninggal. Nggak masuk akal gitu loh. Perkataan tersebut menjadi tidak masuk akal sama sekali. Begitu. Tapi kembali tadi ke yang awal tadi, Bang. Kalau kita bicara soal iman nanti kan agak panjang. Tapi Bang, kalau kita memang betul-betul seperti metode yang saya gunakan tadi, Bang. Nggak masalah. Abang mengakui tidak bahwa di dalam Al-Quran Allah ataupun Al-Quran tidak mengetahui arti nama Ishak? Tahu. Oke, apa arti nama Ishak? Coba tunjukkan rujukan ayatnya. Anaknya Saleh. Ada ayatnya? Ada itu. Coba di mana ayatnya? Surah Ibrahim ya, Ibrahim. Surah Al-Anbiya juga. Ya, di situ dikatakan, oke, saya paham, Bang. Di situ dikatakan Ishak seorang anak yang saleh, bukan arti Ishak. Arti Ishak itu berarti soleh. Kalau soleh itu soleh bahasa Arabnya, Bang. Contoh begini. Informasi seorang anak yang baik. Apakah arti informasi adalah baik? Tidak. Informasi itu artinya berita, info, betul? Betul tidak? Iya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, jangan Bang, terjadi Bang. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Ishak anak yang soleh. Tombol hitam ini beneran. Ya, oke. Nah, ketika anak yang soleh Ishak itu berarti Ishak itu kan seorang soleh, bukan arti nama Ishak artinya soleh. Nah, makanya kita harus mengkaji secara etimologi di sini. Coba, menurut kaidah berbahasa Arab, apa akar kata pembentuk kata Ishak itu? Kan tadi kan udah gue bilang itu, Dis. Apa artinya? Kalau untuk akar katanya itu nggak ada kan? Definisi saleh taat. Cuman kalau kami sih nggak berangkatnya ke situ. Bagaimana kalau bukan maksud saya berangkatnya ke situ. Maksudnya begini, Bang. Seorang yang memiliki barang di tangannya, barang tersebut asli punya dia akan mampu menjelaskan dari mana kau beli itu, dia bisa jelaskan. Kenapa kok bisa segitu? Karena waktu itu saya milih-milih yang lain, terdapat lain yang murah. Kenapa sekarang ada di tanganmu? Karena begini. Kenapa kok passwordnya begitu? Karena begini. Berapa passwordnya? Sekian. Dia tahu seluk-beluk barang itu karena barang itu punya dia, betul? Betul. Tapi Bang, kalau ada seorang pegang handphone, ditanya dia berapa passwordnya, dia nggak tahu. Berapa kamu beli, dia tidak tahu. Dari mana kamu beli, dia tidak tahu. Artinya barang tersebut ada di tangan dia. Kita simpulkan sebagai barang yang dicuri, betul? Ya, bukan pemiliknya lah. Bukan pemiliknya dia. Ketika Al-Quran tidak mampu menjelaskan kenapa kok itu Ishak, kenapa tidak Joko, kenapa tidak Sujatmiko, kenapa kok harus Ishak, maka tadi Anda sudah mengakui Al-Quran tidak mampu menjelaskan itu. Tetapi Bukan Bible mampu jelaskan. Oke, coba jelaskan kenapa dia kok diberi nama Ishak. Ishak itu
Anak yang saleh, kalau Ismail itu anak yang sabar. Iya, pertanyaan saya, Bang. Abang tidak nangkep-nangkep loh, Bang. Kalau Ishak seorang yang saleh, itu artinya Ishak itu sifat-sifatnya, karakter dia, manusia dia soleh. Taat, Bisa jadi Ishak itu takwa. karakter dia, misalnya dia tukang nyolong mangga. Bukan berarti Ishak itu berarti nyolong mangga. Abang paham nggak? Atau abang tidak pura-pura tidak paham? Udah paham kita situ, udah selesai Oke, kalau itu. yang saya tanyakan, Bang, bukan karakter Ishak. Bukan sifat Ishak yang dia tukang maling mangga ataupun seorang soleh, bukan. Yang saya tanyakan, mengapa dia bernama demikian? Lah kok masih situ-situ aja kan? Kalau perspektif Bible nih, Ishak itu tertawa, itu sudut pandang Bible, itu Kristen itu. Iya, Sudut pandang kami, karena apa? Karena Islam Bible tuh. mengerti sejarahnya. Ismail. Karena ibunya dia menertawakan nubuatan Iya, itu. betul. Engkau akan mengandung dan akan punya anak. Bagaimana saya mengandung punya anak? Dia tertawa-tawa. Orang sudah tua, mati haid begini kok punya anak? Karena dia tertawa tersebutlah akhirnya nama anaknya diberi nama Yitzhak yang artinya tertawa. Hmm. Berarti Alkitab sanggup menjelaskan kronologisnya, sanggup menjelaskan bagaimana urutan peristiwanya. Maka dikatakan Alkitab menuliskan barang milik asli milik dia. Makasih Bang Jo, makasih teman-teman. Sekarang Al-Quran, apakah dia sanggup menjelaskan tersebut? Jawabannya tidak sanggup. Sanggup, Maka karena aku belum kesimpulannya, jawab dari tadi. 10 poin, 54 poin, satu belum aku jawab. Kan kau yang dari tadi. Belum aku belum jawab apa-apa nih. oke, pertanyaannya Bang, tadi sesuai yang saya katakan. Kalau Anda tidak mampu menjelaskan asal-usul barang tersebut, kenapa bisa begitu? Kenapa kok ada di tangan Anda bisa begini? Berarti Anda dari mencuri, betul? Loh, kamu 3 kali 4 kali berputar-putar di situ. Nggak bermaju-maju kita jadinya, nggak bergerak. Itu perspektif Bible menerangkan sejarahnya, historinya. Ishak itu tertawa. Sejarahnya kenapa? Bagaimana ketika Oke, para kalau malaikat Anda ingin datang membantah, coba menyelesaikan Sodom dan jelaskan Gomora. secara etimologi apa arti Ishak di dalam bahasa Arab. Secara etimologi, definisi Ishak itu dalam Al-Quran itu anak yang saleh. Ismail anak yang Bang, sabar. itu abang ngarang. Saleh itu bahasa Arabnya soleh, solihin. Kalau misalnya dia ingin arti, misalnya anak, abang pernah dengar nggak seseorang bernama solihin? Kamu Saya punya teman situ. namanya solihin. Terus sekarang saya bilang sama kamu, Dis, yang benar adalah Al-Quran, karena Al-Quran menerangkan Nabi Ishak adalah anak yang saleh. Kau salah di situ. Kau diterangkan Kayaknya abang nggak nangkep teknologinya dengan adalah bahasa tertawa. saya ini. Debat kusir jadinya. Bukan debat kusir, Bang. kusir. Abang yang tidak paham atau pura-pura tidak paham dengan yang saya sampaikan. Itu sudut pandangmu, abang Dis. begitu, gini Sekarang Bang. saya bertanya, Seandainya kalau memang maksud Tuhanmu abang, Tuhan gini yang Bang, benar. coba jelaskan Bang ya. Nih, Gini Bang. jawab pertanyaanku. Seandainya maksud abang bahwa Ishak itu artinya soleh, harusnya nama dia itu solihin. Seperti Kok nama jadi teman solihin? saya, Soleh, si Soleh, solihin. Iya, apa hubungannya? Iya, abang mengarang Bola bebas. buat Ishak namanya artinya itu soleh, mau itu robek. ngarak bebas. Itu bukan arti nama, itu karakter seseorang tersebut. Karakternya Itu sudut bisa saja pandangmu. beda-beda. Namanya itu sudut bisa pandang saja Kristen. Ishak, tapi karakternya bisa soleh. Karakternya bisa tukang nyolong mangga. Karakternya bisa usil. Saya tidak Sekarang tanya aku tanya samamu. karakter. Sekarang aku tanya samamu. Astaga. Definisi Injil itu apa? Injil, Menurut Kristen. baik. Matius, Injil, Markus, baik. Lukas. Ini juga sama ini. Ah. Injil. Makanya jangan kau paksakan sudut pandangmu dengan sudut Baik. pandang kami. Baik. Saya nggak memaksakan, Kau Bang. Saya memaksakan sudut bertanya. pandangmu. Saya bertanya dari pertanyaan itulah ketahuan Tadi bahwa kan lu kalian jawab. melakukan pencurian dan Nah, coba plagiatisme. definisi Injil Baik. itu apa? Coba. Baik. Injil berasal dari bahasa Yunani dari kata eu dan angelion. Hmm. Disingkat jadi Injil yang artinya adalah berita sukacita atau berita gembira atau kabar baik. Pertanyaan saya kepada Anda sekarang,
Jelaskan secara etimologi apa itu Injil menurut kaidah bahasa Arab. Wahyu yang diterima Nabi Bukan Isa bang, alaihissalam. Injil itu pembentuknya apa? Abang ngerti etimologi nggak? Kau memaksakan, kau kutanya, kau jawab, udah. Sekarang kalau aku paksakan sama kamu, bukan Edis, Injil itu maksudnya Bang, ini, kau bukan salah. saya Kau bilang, kau memaksa gimana? bang. Abang bilang Injil itu adalah nama kitab, betul? Wahyu yang diterima Nabi Isa. Oke, kenapa kok nama kitab tersebut namanya Injil? Kenapa tidak namanya kungkurung kungkurung? Kenapa nggak gitu? Kenapa kok Injil? Kenapa enggak namanya itu Mujadalah? Aku tanya sama kau. Kenapa namanya Injil? Kubalikin sama kau. Karena Ada nggak itu faedahnya itu? gini, begini bang, begini. Tujuannya kemana Jadi, itu? baik, saya gambarkan begini. Jadi, pada waktu itu orang-orang Israel, Tadi udah orang-orang pintar, Yahudi. kok jadi lain. Bang, biar saya jelaskan. Boleh saya jelaskan? Silakan. Begini, orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, mereka itu menanti-nantikan sang Mesias, datangnya sang pembebas, datangnya sang penyelamat. Dajjal Al-Masih. Makanya bagi kami. datang, begini sebentar bang, makanya datang malaikat memberitakan kabar sukacita. Nah, kabar sukacita itu apa? Kabar sukacita itu adalah datangnya sang Mesias itu, datangnya sang penyelamat itu. Datangnya sang penyelamat itu merupakan berita gembira, kabar baik. Nah, kabar baik itu bahasa Yunaninya euangelion. Berita Evangelion. gembira. Makanya Gembira. kitab itu dikasih nama kitab berita gembira. Kenapa kok berita gembira? Karena sang Mesias sudah datang. Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Sekarang jelaskan kepada saya, kenapa Allah memberi nama kitab tersebut Injil? Kenapa tidak kungkung kungkung nama kitabnya? Silakan. Injil itu wahyu yang diterima Nabi Isa alaihissalam. Kan udah aku jawab tadi. Bang, kenapa nama kali kitabnya itu aku Injil, jawab. Bang? Itu perspektifmu. Misalkan nih secara etimologi, Astaga. sejarah dalam Kristen ada. Kalau di dalam umat Islam, Teman-teman, ada yang mau bantuin saya nggak? Mau menjelaskan maksud omongan saya kepada dia ini? aku udah Ada paham teman-teman maksudmu. yang mampu Tapi kau menolong saya memaksakan menjelaskan harus kepada dia? ada sejarahnya Injil itu kenapa di Al-Quran lucu. Kau kepaksakan sesuatu yang menurut kehendakmu, contohnya. Kenapa sejarahnya Taurat itu di Bible itu harus seperti apa? Kau samakan sudut pandangmu dengan sudut pandang kami. Injil bagi kami adalah wahyu yang diterima Nabi Isa. Cukup titik. Gak ada yang lain. Saya tidak Gak ada tanya histori, Injil adalah wahyu sejarahnya yang Injil diterima, itu Bang. Yang saya bagaimana? tanyakan, Gak ada. kenapa diberi nama Injil? Kenapa nggak diberi nama Jono aja, kitab Jono begitu? Kenapa nggak Jono? Kenapa kok Injil nama-nama kitabnya? Itulah Kalau bukti dibilang bahwasanya kenapa Bang, begini, Injil? saya kasih jawabannya. Sebenarnya kalian ini mengambil kosakata asing. Kitab itu udah bernama Injil dari sononya. Lalu Anda kutip itu. Anda ambil istilah-istilah itu yang disebut di dalam Al-Quran sebagai jami'ah. Bahasa-bahasa Sekarang yang mengutip kami umat Islam apa kalian yang mengutip? namanya. Dan kita dari debatnya sekarang nih. Berarti kita sekarang masuk dalam ranah debat ya. Aku belum maju nih ya. Dari tadi aku belum maju. Sekarang aku maju nih sekarang nih. Enggak, coba Abang Mulai aku jelaskan maju dulu sekarang apa nih. dimaksud. Kenapa kok Injil di situ namanya? Hah? Kenapa namanya kok Injil? Injil. Kalau di Al-Quran itu disebutkan Injil itu yang bersih hikmah dan berisi hikmah dan Bang, ada gini loh Bang, hikmah. ada Al-Quran, ada Taurat, ada Injil. Nah kenapa kok Injil gitu? Kenapa kitabnya nggak dikasih nama kitab Taurat aja sama gitu? Kenapa? Dua kali aku jawab kodis. Masa aku jawab lagi sekali lagi? Coba, abang ngerti nggak apa yang saya tanyakan? Aku kan paham pertanyaan. Apa yang saya maksudkan?
Terus mau jawabnya apa coba? Bukan jawabannya. Apakah Maksud Injil itu pertanyaan dari saya apa? orang tuanya Yahya, Yohanes yang memberitakan, terus bikin laporan kalau ya Tuhan nanti bikinnya namanya. Oke lah bang, abang belajar dulu kalau begitu bang ya. Kita lanjut lagi besok bang. Abang nggak menangkap apa yang saya maksudkan. Maka itu memaksakan. Ya, bukan memaksakan bang, abang nggak nangkap. Kan tadi sudah saya bilang, kenapa kok namanya itu Injil? Sudah saya jelaskan, Injil itu kabar baik. Makanya kitab itu diberi judul kitab kabar baik. Injil itu berasal dari kata dan angelion, berita gembira, kabar baik, berita sukacita. Ketika kita berbicara soal nama-nama begitu, mereka akan kalang kabut. Coba tanya. Ya Ustadz, ya jamaah, Ustadz, saya mau nanya Ustadz, kenapa kok kitab Taurat namanya? Kenapa enggak kok kitab Taurit? Kenapa kok enggak Taurit aja? Kenapa kok Taurat? Mumet nanti pasti ustadznya itu, mumet. Karena apa? Karena mereka mengambil istilah-istilah tersebut dari bahasa Ibrani, dari bahasa asing. Pemilik kitabnya orang Ibrani pasti ngerti kenapa kok Taurat. Bukan Taurat kalau dalam bahasa Ibrani, Torah. Apa arti Torah? Torah itu artinya hukum, pengajaran, ketetapan. Makanya itu disebut sebagai kitab hukum, kitab ketetapan, kitab pengajaran, namanya Torah. Gitu, ngerti kan? Makanya Tuhan memberikan kepada Musa pengajaran atau hukum. Nah, kata hukum atau pengajaran itu dalam bahasa Ibrani disebut Torah. Makanya namanya nama kitab Torah. Nah, kalau tanya Ustadz, pasti Ustadz pusing-pusing. Ke Mekah dulu, habis itu ke Madinah. Sama seperti si kafe yang kemarin saya tanya. Ditanya, apakah Anda sudah makan? A, sudah. B, belum. Dijawab. Pada waktu itu, saya naik sepeda motor. Lalu, ketika saya naik sepeda motor, ban saya bocor. Nah, ketika ban saya bocor, saya lupa membawa dompet. Ketika dompet saya lupa, ditanya, apakah Anda sudah makan? Oh, bukan. Sebentar, motor saya itu pada waktu itu kehabisan bensin. Coba, apa merek motor saya? Aduh, kalau ada gelas ini udah gue lempar loh. Gitu loh maksud saya itu. Kita kalau diskusi coba nyambungin dulu, kita nyambung dulu. Pening pala Barbie ini kemana? Berat.